pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali beribadah pada Tuhan. Baik bagi saudara-saudara yang berada di tempat ini maupun saudara-saudara yang mengikuti ibadah online di rumah. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita dan pujian kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Ibadah akan segera kita mulai. Kita naikkan pujian, Ku datang ya Bapa. Kita siapkan hati kita. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan.
Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu yang boleh kami terima hari lepas hari hingga hari ini Bapa. Terima kasih untuk kesempatan anak-anak-Mu untuk datang hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Baik anak-anak-Mu yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah mengikuti ibadah online pada saat ini. Kami ucap syukur Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan tetap memimpin kami, tetap memberikan kesempatan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Serta pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin akan pimpinan Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Dan kami yakin dan percaya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan senantiasa melindungi kami, Tuhan senantiasa menuntun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu silakan duduk. Juga bagi jemaat yang di rumah silakan duduk. Hati kita hanya tertuju pada Tuhan. Kita percaya akan kekuatan Tuhan. Kita percaya akan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan hatiku percaya. Saya undang saudara untuk bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Saya undang saudara-saudara untuk bertepuk tangan lebih lagi. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung lebih dahsyat lagi bertepuk tangannya. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu sebab cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu
Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Benar Tuhan, kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Walaupun kita dalam masa pandemi ini, kita tetap dipimpin Tuhan. Selama 8 bulan ini, kita melewati hari-hari yang sangat sulit. Tapi kita yakin sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan senantiasa memimpin kita. Tuhan telah memberkati kita, Tuhan telah menolong kita. Dengan apakah akan kita balas segala kebaikan Tuhan? Kita naikkan pujian. Dengan apakah akan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Karena kita yakin Engkau Allah yang setia, yang senantiasa memimpin kita anak-anaknya. Engkau Allah yang setia.
apakah kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan? Selain hidup kami, selain diri kami, selain hati kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk seluruh kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, untuk setiap kemurahan dan berkat demi berkat yang mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan tempatkan, teman-teman yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami kembali mau bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau menolong setiap hati kami, pikiran kami, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, itu kami boleh belajar dari firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya baik Bapak Ibu Saudara yang hadir di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah, di dalam keadaan sehat dan terus bersukacita dan terus ada kekuatan yang baru setiap hari karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Mari pagi ini kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai dengan 37. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai dengan ke-37. Lalu Bapak Ibu Saudara yang sudah menemukannya, silakan melihat Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37, demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara Pankrius Purnama, pria ini berusia 29 tahun yang lebih sering disapa Engkos oleh teman-teman dan rekan-rekannya. Hampir setiap hari dia itu terlihat menyeberangi sungai besar dengan sebuah motor pinjaman. Motor itu dia pinjam dari temannya. Hal ini dilakukannya bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk mencari hiburan, bukan untuk hura-hura bersama dengan teman-temannya, enggak. Upayanya Engkos ini menembus pendalaman Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT, adalah demi melihat dan merawat penyandang disabilitas yang lumpuh. Saya pergi ke pelosok kecamatan Pocoranaka untuk mengunjungi penderita disabilitas, sekaligus mendata dan menyewa sepeda motor teman. Saya modal nekat dengan semangat kemanusiaan demi menyelamatkan sesama yang belum diperhatikan selama ini. Itu kata Engkos ketika dia diwawancarai. Engkos mengaku tergugah hatinya saat melihat unggahan seorang teman di Facebook tentang seorang penderita disabilitas di sekitar Pasar Borong dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sehingga mulai saat itu saudara, Engkos ini semakin sering mengunjungi warga disabilitas dan dia memposting cerita di akun Facebook miliknya tentang orang-orang ini. Hal itu dilakukannya agar apa? Agar orang lain yang memiliki kecukupan ekonomi dapat tergugah hatinya untuk menolong sesama.
Dan upaya yang dilakukan Engkos itu pun berdampak pada warga disabilitas tersebut. Mereka bukan saja akhirnya memiliki kursi roda, tetapi kebutuhan lainnya pun ikut tercukupi. Sebenarnya Engkos ini terpanggil melayani penyandang disabilitas sejak tahun 2018. Namun baru bulan Mei 2019 dia langsung terjun mengunjungi orang-orang ini yang berada di pedalaman Manggarai Timur. Seringkali ketika dia berkunjung ke pedalaman, dia menemukan rumah milik warga di situ tuh tidak layak huni, ya, penyandang disabilitas yang tidak layak huni. Lalu biasanya dia minta izin dari yang punya rumah, boleh nggak saya foto rumah itu, gitu. Setelah dia foto, dia akan posting foto itu di Facebook miliknya, di akun sosial miliknya. Saudara, banyak orang yang ternyata bersuara iba, kasihan dan tergugah hatinya dengan postingan Engkos. Termasuk sebuah yayasan di kota Labuan Bajo yang bernama Yayasan Anis atau Anis Foundation. Yayasan ini lalu memberikan kursi roda kepada penyandang disabilitas. Perjuangan Engkos yang tidak kenal lelah ini bukan hanya membuat para disabilitas itu mendapatkan kursi roda atau kebutuhan yang lainnya, tetapi warga disabilitas merasa lebih percaya diri, merasa dihargai sebagai manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Engkos adalah Ketua Pemuda Katolik Kabupaten Manggarai Timur. Ini pernah mengatakan begini, saya melihat mereka, maksudnya penyandang disabilitas, sebagai saudara dan saudari yang membutuhkan sentuhan yang layak. Sebagaimana manusia pada umumnya. Mereka manusia sama seperti kita, sehingga kita harus merawat dan melayani kebutuhan mereka. Saudara, Engkos sendiri berjanji dirinya akan terus bekerja secara sukarela bersama dengan sejumlah rekan yang memiliki misi yang sama untuk merawat, membantu dan melayani mereka-mereka penyandang disabilitas di pelosok Manggarai Timur. Saudara, dia menutup wawancaranya dengan satu pernyataan yang membuat hati saya bergetar. Dia bilang begini, walaupun saya orang tidak punya, tidak memiliki sepeda motor, namun saya memiliki semangat untuk membantu sesama yang membutuhkan. Walaupun saya orang tidak punya, saya nggak punya sepeda motor, saya pinjam sepeda motor, tapi saya punya hati, saya punya semangat untuk membantu sesama yang membutuhkan. Saudara, Engkos di dalam segala keterbatasan dan kesederhanaannya memiliki sebuah tujuan dan misi yang mulia di dalam hidupnya. Membantu sesama yang membutuhkan. Bagaimana dengan kita hari ini? Sebagai sebuah komunitas tubuh Kristus, komunitas GKI Sion, Gereja Kristen Indonesia Sion, yang sudah menerima banyak berkat, menerima banyak kasih, adakah hati kita ini digerakkan untuk membantu sesama kita yang membutuhkan uluran tangan kita? Kita tidak boleh lupa, saudara, komunitas Kristen adalah komunitas yang terpanggil untuk berbagi. Berbagi seharusnya menjadi karakteristik dari sebuah komunitas orang percaya. Hal ini yang terlihat dari kehidupan jemaat kalau kita baca tadi kisah para rasul. Kehidupan jemaat dan gereja mula-mula. Sebagai komunitas orang percaya yang masih sangat baru pada waktu itu, mereka memberikan contoh yang nyata kepada kita hari ini tentang artinya sebuah komunitas yang berbagi untuk memenuhi misi dan visinya Tuhan. Saudara, kalau kita mau jujur hari ini dan mengakui, kita akan menemukan bahwa kehidupan gereja dan jemaat hari ini sangat jauh berbeda dengan kehidupan jemaat mula-mula. Kebanyakan kita hidup hari ini dengan egois, tidak peduli dengan kondisi dan lingkungan sekitar kita, tidak peduli dengan sesama kita. Yang penting saya cukup, saya happy, saya gak peduli orang lain. Karena itu pagi ini saudara, saya rindu mengajak saudara belajar dari jemaat mula-mula tentang satu lagi karakteristik yang seharusnya ada dalam sebuah komunitas orang percaya, yaitu berbagi. Berbagi. Salah satu faktor yang mendorong jemaat mula-mula bisa berbagi
dengan orang lain adalah kesatuan hati. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 berkata, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kesatuan hati itu tampaknya menjadi salah satu ciri khas dari gereja mula-mula. Pertanyaannya saudara, kenapa kesatuan itu bisa terjadi dalam komunitas ini? Mengingat mereka yang tadinya hanya 120 orang menjadi ribuan orang percaya. Kenapa bisa? Bagaimana mungkin ribuan orang itu bisa sehati sejiwa? Kenapa bisa? Bisa karena mereka memberikan hati dan jiwa mereka kepada Tuhan dan misinya. Mereka percaya, mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mereka adalah hamba. Karena itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa mereka taat kepada tugas yang Tuhan berikan, yaitu mengasihi dan membagikan apa yang mereka punya kepada saudara-saudara mereka yang dalam kekurangan dan membutuhkan. Saudara, jemaat mula-mula itu bukanlah orang-orang yang mengejar kepemilikan properti, yang menganggap kepunyaannya sebagai miliknya pribadi, yang menyandarkan diri pada kekayaan, yang mengambil dari orang lain, yang berbangga dalam materi, bahkan mereka tidak menimbun kekayaan. Mereka bukan orang-orang demikian. Jemaat mula-mula hanya percaya bahwa mereka ada di dunia ini untuk melayani Kristus dan memberkati dengan kepemilikan materi untuk menolong orang lain. Kumpulan orang-orang percaya ini punya teologi yang sama, yaitu tidak ada satupun dari mereka yang beranggapan bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Karena itu mereka punya kebiasaan untuk mencukupkan kebutuhan keluarga mereka. Kemudian selebihnya mereka akan berikan untuk mencukupkan kebutuhan orang lain. Sehingga di dalam jemaat mula-mula itu tidak ada keluarga, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada anak-anak, tidak ada orang tua yang diabaikan. Tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan tanpa tercukupkan kebutuhan hidupnya. Tidak ada satu orang pun yang harus menghadapi hari tanpa makanan, pakaian, atau tempat berteduh. Semua mereka dipelihara. Karena itu di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33b dikatakan, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Anugerah yang melimpah dari Kristus itu mengubahkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak kikir, saudara. Yang tidak serakah, yang tidak pelit, sehingga persaudaraan yang sejati, kasih yang sejati, dan kepedulian yang sejati itu ada di dalam diri jemaat mula-mula. Jujur saudara, waktu saya baca ini, saya takjub ketika membaca bagaimana jemaat mula-mula yang hidupnya diberkati dengan berlimpah-berlimpah itu berani menjual tanah mereka yang tidak mereka perlukan untuk mencukupkan kebutuhan orang lain. Mereka berani jual rumah mereka yang mereka punya yang gak terpakai untuk memberikan uang dari hasil penjualan itu untuk kebutuhan orang lain. Bukankah ini sungguh menakjubkan, saudara? Tidak ada satupun dari mereka yang hidupnya menumpuk harta, hidup tamak, hidup mewah, sementara saudara seiman mereka menderita. Gak ada. Padahal saudara, zaman dulu itu merupakan tanah atau rumah itu merupakan sumber kekayaan atau status sosial dan jaminan utama. Semakin banyak tanah atau rumah yang dimiliki, semakin seseorang itu dihormati. Semakin banyak ladang berarti semakin banyak penghasilan. Semakin banyak properti, semakin tenang sampai tua nanti. Ketika seseorang menjual tanah mereka, menjual rumah mereka, dan diberikan untuk kepentingan bersama, kepentingan orang lain, artinya orang itu telah mengorbankan semua harta utama, sumber penghasilan, martabat dalam komunitas, maupun ketenangan di hari tua. Tetapi mereka tetap melakukannya tanpa pilih dan pamrih. Tidak ada keuntungan apapun yang mereka dapatkan dari penerima bantuan, tetapi mereka tetap bisa memberi. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudara? Kemurahan hati
yang sangat luar biasa. Dan bukankah itu juga yang dilakukan Allah ketika Dia mencari dan menyelamatkan manusia yang hilang melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus yang kaya itu rela menjadi miskin demi kita manusia berdosa. Yesus yang luar biasa mulianya itu rela menjadi hina demi mencari kita manusia rendah. Bukankah seharusnya kita yang sudah dicari, diselamatkan, bahkan diberkati hari ini mengikuti jejaknya, mencari dan menyelamatkan orang-orang yang kita anggap rendah, kekurangan, bahkan tidak punya apa-apa. Nama Joan Kathleen Rowling, saudara tahu orang ini? Atau J.K. Rowling, pasti sudah tidak asing di telinga kita. Mungkin buat anak muda nggak asing ya, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah lanjut usia. Wanita berkebangsaan Inggris ini adalah penulis dari novel Harry Potter yang sangat populer, saudara. Buku terakhir seri tersebut, Harry Potter and the Deathly Hallows, terjual dari 15 juta kopi dalam waktu 24 jam. Sehingga menjadikannya novel fiksi dengan penjualan tercepat sepanjang sejarah. Forbes menaksir aset kekayaan dari Rowling ini telah mencapai $650 US. 650 juta dolar US. Alias sekitar kalau dirupiahkan itu 8,8 triliun pada tahun 2017. Rowling adalah salah satu wanita yang paling berpengaruh sekaligus penulis paling sukses di Inggris Raya dan diidolakan oleh ratusan juta penggemar dari seluruh dunia, termasuk saya senang sekali baca buku-bukunya dia. Tetapi kesuksesan dan kekayaan tidak membuat J.K. Rowling menjadi lupa akan sekelilingnya. Hal ini terbukti ketika dia mendirikan dan mendukung puluhan badan amal dengan kekayaannya. Bahkan dalam seminggu, saudara, dia menyisihkan sehari untuk melakukan kegiatan amal. Dia adalah seorang presiden Gingerbread, sebuah kegiatan amal yang mendukung orang tua tunggal. Ia juga menyumbang untuk uang untuk penelitian dan perawatan multiple sclerosis. Saya nggak tahu penyakit apa ini ya. Dia mendirikan organisasi non-profit namanya Lumos untuk membantu anak-anak yang ditampung di Eropa Timur. Bahkan masih banyak sekali hal yang dia lakukan untuk berbagi kepada orang-orang di sekelilingnya. Kenapa Rowling bisa melakukan bahkan sampai ia tergeser dari daftar status orang terkaya di dunia versi Forbes? Karena bagi J.K. Rowling, kita memiliki tanggung jawab moral ketika diberikan kekayaan yang jauh lebih banyak daripada yang kita butuhkan, yaitu melakukan hal-hal indah dengan kekayaan itu dan memberikan kekayaan itu dengan cerdas. Itu dia bilang, kita punya tanggung jawab moral ketika diberkati, kita diberikan kekayaan yang jauh lebih banyak daripada apa yang kita butuhkan, yaitu melakukan hal-hal indah dan dengan kekayaan itu dan memberikannya dengan cerdas kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Adakah berbagi kepada mereka yang membutuhkan menjadi bagian dari komunitas GKI Sion? Selalu akan ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Mereka-mereka yang tidak dapat mencukupkan kebutuhan mereka sendiri. Mungkin mereka adalah orang-orang tua yang terlalu tua untuk bekerja. Mungkin mereka adalah orang-orang yang menderita sakit yang parah atau keluarga mereka sakit parah sehingga gerak mereka terbatas untuk bekerja. Mungkin mereka adalah orang-orang yang cacat secara fisik dan secara mental. Mungkin mereka adalah anak-anak yatim piatu yang masih terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin mereka adalah janda yang tinggal sendirian, yang sulit untuk bekerja. Mungkin mereka adalah orang-orang yang hidup dalam tekanan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang sedang menghadapi pergumulan berat dalam hidupnya. Atau mungkin ada hal-hal lain yang membuat mereka tidak mampu mencukupkan kebutuhan hidupnya sendiri. Sudahkah kita peka sebagai komunitas tubuh Kristus terhadap kebutuhan saudara-saudara kita yang membutuhkan?
Adakah tangan kita ini terulur untuk meringankan beban saudara-saudara kita? Kalau hari ini saudara kita diberkati dengan materi yang berlimpah, bukankah seharusnya kita juga belajar memberkati orang lain? Saudara, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya disadarkan tentang satu hal. Apapun yang Allah berikan kepada kita hari ini merupakan sebuah penata layanan, bukan kepemilikan. Maksudnya begini saudara, kita ini hanya dipercaya oleh Allah untuk mengurus pemberian itu secara bijaksana. Posisi kita di dunia ini lebih ke arah mengatur, jadi manajer daripada pemilik, owner. Memang ada bagian yang bisa kita nikmati dalam hidup kita. Bukan berarti saudara gak boleh senang-senang, gak boleh pakai uang yang saudara miliki, bukan. Tetapi kenikmatan itu tidak boleh untuk kita sendiri, kita simpan. Kekayaan tidak akan kita bawa sampai mati saudara. Orang lain juga punya hak untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan berarti setelah dengar ini saudara pulang lalu saudara jual tanah saudara, ladang saudara, rumah saudara yang gak terpakai gitu ya. Lalu semua aset saudara itu saudara berikan untuk orang lain. Bukan itu maksud saya saudara. Tapi saya ingin kita belajar untuk memberi sebagian berkat kita kepada orang-orang atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bukankah berkat itu titipan Tuhan kepada kita untuk kita salurkan lagi kepada mereka-mereka yang membutuhkan? Ingat saudara, kita memberi karena kita sudah diberi. Kita memberkati karena kita sudah terlebih dahulu diberkati. Mari saudara, kalau hari-hari ini kita terlalu cuek dengan orang lain, kita terlalu pelit untuk memberi, kita terlalu tidak peduli dengan hidup orang lain. Mari kita bertobat dan belajar berbagi berkat kepada orang lain. Mari kita mulai buka mata kita dan melihat sekeliling kita. Mari mulai belajar peka dan berani mengulurkan tangan kita buat orang lain yang membutuhkan. Mungkin saudara tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa ketika memberi kepada orang itu. Dia gak bisa balas kita ya memang karena dia kesulitan secara ekonomi. Tapi bukankah itu yang Tuhan mau dari kita? Bukankah itu yang Tuhan ingin kita kerjakan sebagai komunitas gereja Tuhan, tubuh Kristus? Saudara, kalau saya bisa bertahan hari ini, karena saya juga diberkati oleh orang lain. Saya sudah banyak cerita yang saya lewati di tahun 2020. Ada banyak kejadian yang seringkali membuat saya tidak berdaya. Tapi disitulah Tuhan memakai anak-anaknya untuk memberkati dan menolong saya. Karena itu saya pun berjanji dalam hati, Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati saya pun ingin jadi berkat buat orang lain. Mungkin kadang apa yang saya beri tidak banyak, tapi saya bisa bersyukur bisa melakukannya untuk orang lain. Sulit saudara, sulit. Saya harus jujur, kadang-kadang sulit untuk melakukan memberi. Ketika Tuhan kasih segini, lalu saya harus memberi untuk orang lain. Ada penolakan di dalam diri saya, tapi saya ingin belajar. Saya mau belajar taat kepada Tuhan. Dan saya melakukannya. Ada sesuatu yang ketika saya melakukan memberkati orang lain, ada sesuatu kehangatan yang mengalir di dalam diri. Saya bisa, Tuhan pakai juga untuk memberkati orang lain. Bukan hanya saya diberkati, tapi saya juga bisa memberkati orang lain. Saudara, bagaimana dengan saudara? Biarlah hati yang sama Tuhan berikan juga kepada saudara. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat di kehidupan kita,
Setiap berkat yang Dia beri, yang tak pernah terhenti, namun tak kita sadari, kita telah diciptakan untuk berbagi hidup dengan yang lain. Kita diberkati untuk menjadi berkat, kita dikasihi untuk saling mengasihi. Mari satukan hati, penuhi panggilannya, menjadi berkat bagi segala bangsa. Jadilah berkat di tengah dunia, jadilah terang di tempat gelap, jadilah alat bagi kemuliaannya, jadilah saksi bagi Dia. Kita diberkati untuk menjadi berkat, kita dikasihi untuk saling mengasihi. Mari satukan hati, penuhi panggilannya, menjadi berkat bagi segala bangsa, menjadi berkat bagi segala bangsa. Saudara, biarlah pujian ini boleh mengingatkan kita bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat dan kita dikasihi untuk saling mengasihi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini sebagai komunitas tubuh Kristus, sebagai orang percaya, kami hidup terlalu egois. Kami hanya memikirkan diri kami sendiri tanpa kami melihat sekeliling dan sekitar kami. Tuhan, ampuni kami. Dan hari ini Tuhan, ajarkan kami peka untuk melihat orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan uluran tangan kami. Ajar kami untuk melihat dan membuka mata kami lebar-lebar, sehingga hidup kami ini boleh Engkau pakai seluas-luasnya untuk memberkati orang lain. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Dan biarlah berkat itu pun bisa kami pakai untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi biarlah kami juga hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Dengan gereja segala abad dan tempat, kita akan ikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan
Bagi saudara-saudara yang berada di rumah bisa dengan cara mentransfer, bagi saudara-saudara yang berada di tempat ini bisa memasukkan amplop persembahan saudara di kotak yang telah kami sediakan di belakang. Kita diundang sekali lagi untuk bangkit berdiri, kita doa bersyukur. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh mengambil Sabat ini dengan beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mempunyai hati yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh memberikan berkat yang Tuhan berikan kepada kami dalam bentuk persembahan untuk memberkati gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan pada setiap kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di Sulawesi Barat, khususnya di Mamuju. Biarlah ya Tuhan Kau akan menolong para korban yang masih tertimbun ataupun dalam proses pencarian. Biarlah Tuhan akan menolong untuk para relawan, untuk mereka boleh tetap semangat untuk pengabdian mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi negara dan bangsa kami dalam masa-masa pandemi ini, dalam proses pendistribusian vaksin. Biarlah ya Tuhan Kau akan memberkati dan menolong setiap aparat keamanan maupun aparat kesehatan, para medis untuk menyalurkan vaksin ini dengan baik. Kami juga berdoa bagi pemerintahan Indonesia, baik pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan akan menolong juga supaya mereka diberikan kekuatan, berikan hikmat dalam mengelola bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi TNI dan Polri. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan supaya mereka boleh menjaga keamanan dan ketertiban dengan baik di dalam bangsa negara ini. Kami juga berdoa ya Tuhan khususnya untuk gereja di tempat ini. Biarlah Tuhan akan menolong setiap kami yang melayani maupun yang dilayani. Kami boleh mempunyai hati yang tetap tertuju untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terakhir kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak untuk pandemi ini ya Tuhan, baik kesehatan maupun ekonomi. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala puji, hormat, syukur pada Tuhan. Saudara, ingatlah firman Tuhan. Kalau kita diberkati hari ini, kita dipanggil untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Sekarang terimalah berkat Tuhan dan kembalilah kepada kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, damai Allah turun ke
Silakan mengambil saat teduh. Kebaktian selesai. Ada beberapa warta yang akan disampaikan. Yang pertama, mari membangun kehidupan rohani kita melalui persekutuan doa dan pemahaman Alkitab setiap hari Rabu jam 7 malam. PA dan PD akan dilakukan secara onsite tanpa live streaming untuk minggu ini maupun minggu-minggu yang akan datang. Bagi jemaat yang memerlukan renungan wasiat dapat mengambil buku renungannya di belakang. Terakhir ada warta dari bidang persekutuan, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom jemaat sekalian. Jemaat sekalian, gereja kita akan melaksanakan pemilihan majelis untuk masa pelayanan 2021 sampai dengan 2024. Nah, kami sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa mengambil formulir nanti yang disediakan di belakang, lalu mengusulkan nama-nama calon majelis nanti di halaman yang kedua ini. Formulir ini paling lambat dikumpulkan kembali pada hari Minggu tanggal 7 Februari. Untuk Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu bisa menghubungi Diaken Yulia pada nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih, selamat hari Minggu.